Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Baik, kami dari kelompok 27, agroklimatologi, yang beranggotakan Nurkolis Ahluda, Ashan, Insanun Kamil, Happy Purwanto, Wita Rasmayanti, Anastasia Dwi Lestari. Dan kami akan memaparkan beberapa alat-alat yang eh, untuk bermanfaat ke depannya melihat cuaca dan kondisi di Indonesia. Baik, langsung saja. Membaca pertama akan dipaparkan oleh Happy Purwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, yang pertama itu ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Beberapa standar ketentuan dari sangkar meteorologi saat ini adalah sebagai berikut. Lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Terbuat dari kayu dan dicat putih. Hal ini dilakukan agar warna putih pada cat memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena gerak semu matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi langsung matahari yang masuk ke dalam sangkar sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai asli unsur udara dekat permukaan. Dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Ketinggian bangunan di atas 2 meter. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteorologi terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Termometer bola kering. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Termometer bola basah. Termometer ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembapan udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut sehingga suhu pada termometer bola basah akan menurun. Itulah mengapa saat siang hari selisih antara bola kering dan bola basah cukup jauh dibandingkan malam hari. Selisih dari suhu termometer bola kering dan bola basah digunakan untuk menentukan kelembaban udara atau relative humidity. Termometer maksimum. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer ini menggunakan air raksa sama halnya seperti termometer bola kering atau basah. Yang membedakan adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut constriction. Celah inilah yang membuat air raksa tidak akan menusut ketika suhu udara turun karena air raksa tersumbat oleh celah ini. Jadi suhu yang terukur pada termometer ini akan tetap pada skala suhu tertinggi. Ketika akan digunakan ulang, termometer ini dapat dikalibrasi kembali dengan cara mengibaskan termometer ke arah constriction atau ke arah bawah sehingga air raksa dapat kembali pada suhu yang sebenarnya. Termometer minimum. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum. Termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol
terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Ketika suhu menurun, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh permukaan alkohol. Termometer ini diletakkan sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Anastasia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang kedua, penangkar hujan Helmani. Penangkar hujan ini adalah penangkar hujan yang merupakan tipe recording. Jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung, terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh atau mencapai 10 mm atau dapat dilihat pada lengkungan selang gelas, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis atau sistem selang air. Baik, selanjutnya yang ketiga akan disampaikan oleh Asa. Waktu dan tempat dipersilakan. 3. Penangkar hujan OBS. Penangkar hujan OBS Observatorium merupakan penangkar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri alias harus diukur secara manual. Penangkar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penangkar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan corong penangkar selama hujan terjadi. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Oke, baik. Selanjutnya akan saya bacakan yang keempat, panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama waktu tertentu. Dalam panci penguapan, terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. 1. Hogege. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hogege pada tempatnya, stir well. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hogege. 2. Stir well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hogege dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yang ketiga, cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Untuk menjaga, alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 mm. Dan yang keempat, termometer APO. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Sekian. Dan yang kelima akan dipaparkan oleh Wita Rachmayanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kelima ada anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari utara, maka ekor wind fan akan terdorong ke arah utara ke selatan sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Baik, itu saja yang kami paparkan dari alat-alat cuaca. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.